Selamat datang di Cuan Community. Hari ini IHSG menguat 3,8%. Tutupan di 6472,36. Candlenya higher low dan mendekat ke apa namanya? Area apa ini namanya? Supply. Ke area supply 6600 6700-an ya. Tapi tetap selama IHSG belum berhasil naik ke atas 6707 ini masih belum terlalu enak sih. Ya hari ini memang oke, menguat 3,8%. Saham-saham perbankan, bank-bank gede, bank-bank big cap-nya naik ya, pada naik. Alhamdulillah. Momen dividen. Kemudian didorong jadinya saham-saham yang lain juga oke, naik juga. Kemudian si Astra naik, terus Telkom naik, dan kawan-kawan naik. Si brand si hijau tadi ya, brand hijau, Cuan hijau, Petro hijau ya, layak lah ini si IHSG-nya menguat 3,8%. Dan hari ini tadi RUPS BBNI ya, RUPS BBNI saya anggap ada 2 poin penting lah yang dibahas di RUPS itu ya. Yang pertama pergantian jajaran direksi dan komisarisnya. Googling aja lah, banyak di situ di kalau kita online googling itu banyak pasti siapa yang jadi siapa yang jadi dirutnya, siapa yang jadi komisarisnya gitu ya. Dan yang kedua, dividen. Nah, ini yang ditunggu-tunggu juga. Dividen ditetapkan sebesar 374 rupiah per lembar. Jadi kalau kita hitung yieldnya dengan harga close hari ini di BBNI ya. Si BBNI hari ini close 4250 kan. Yieldnya 37. Yieldnya sih? Dividennya 374. Dibagi 4250. 8% lah ya, 8,8%. Ngomong-ngomong, RUPS BBNI hari ini tuh dapat tumbler guys. Jadi kalian tadi pada datang nggak? Dan ngantrinya mengular ya untuk bisa masuk. Mengular gitu, ngantri panjang, dapatnya tumbler. Alhamdulillah sih ya, dapatnya tumbler. Kemarin tuh yang seru, katanya dapat jam tangan ya, si Bank Mandiri. Makanya pada ngarep itu kali ya. Jadi hari ini pada banyak yang mau datang di RUPS Bank Negara. Dan yang penting bagi saya, dividennya yang dibagikan itu cukup gede, hampir 10%. Hampir 10% lah, 8,8 kalau mau dibuletin ya 9% ya. Itu sih. Itu dari harga closing sekarang 4250 ya. Kalau misalnya beli dari kemarin close 3900 berarti berapa? 374 dibagi 3900, 9,5%, lumayan juga loh. Apalagi kalau belinya di closing tanggal 24 tuh ya, lebih lumayan lagi. Itulah kira-kira. Jadi ya oh ya, estimasi cum date-nya ya belum saya sampaikan. Estimasi cum date-nya tuh tanggal 14 April, jadi masih lama sih ya. 14 April tuh hari Jumat. Hari Jumat ini Maret. Sorry, salah, itu hari Senin 14. Jadi estimasi cum date hari Senin, minggu kedua market buka setelah libur Lebaran. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist aja lah ya. Yang pertama ada CASA. Ini saham masuk rekomendasi tanggal 26 Maret. Strateginya ngantri di 705-700 dan stop loss di bawah 660, target TP1 800. Hari ini low-nya sempat 660, jadi harusnya udah disamperin order beli di 705. Buat yang udah punya barang, di hold dulu nggak masalah. Ya, selama nggak ke bawah 660 masih aman sih. Mudah-mudahan lancar ke 800. Saya sih ngarep dia bisa
breakout 800 supaya bikin break structure, lanjut uptrend dan lanjut ke target TP2 di 880-an. Yang berikutnya ada Pegeo naik hari ini menguat 5,1%, tutup di 820. Sayangnya dia nggak jemput order beli di 745 yang ada di rekomendasi kemarin ya. Jadi ya dia cuman turun jemput level pullback doang terus langsung naik. Nggak apa-apa sih, berarti belum rezeki aja lah ya. Setupnya ini karena masih dominan break dan strukturnya juga downtrend, belum ambil inducement. Jadi saya untuk setup yang kebentuk di Pegeo ini saya mencukupkan targetnya sementara di target TP1 sih 835. Nanti wait and see bisa dikembangkan apa enggak gitulah ya. Berikutnya ada PNLF, ini juga masuk rekomendasi tanggal 26 Maret. Strateginya ngantri di 306 dan hari ini belum dapat barang karena turunnya cuma sampai 322 ya, terus langsung naik dan lancar sekali ke target TP1 352. Ini sih PNLF kemarin kan ada sinyal bullish divergence ya, dia langsung breakout neckline-nya, dia breakout neckline di 342 344 lah. Mudah-mudahan sih ada koreksi-koreksi dulu gitu ya, dan ini karena ada imbalance waktu nge-breakout resisten minornya atau breakout neckline. Jadi kalau misalnya mau ngantri boleh ngantri dari 318 atau 316 sih level pullbacknya ya, boleh diantriin mulai dari situ karena memang 316 atau 318 itu juga area beli juga. 316 atau 318 ya boleh lah, terus 306 dan 294 itu area belinya. Stop lossnya sama-sama di bawah 284 sih gitu ya. Targetnya saya berharap ini bisa nyampe target TP2 di 394 karena di sini ada order block yang juga bersinggungan dengan target TP2. Kok hijau sih? Merah, sorry. Bukan bersinggungan sih. Ya, deket lah. Mudah-mudahan sih bisa setidaknya ke 380. Jadi kalau dapat barang di 316 atau 318 kan lumayan ya. Next ada UNTR. Oke, mulai jalan nih UNTR, mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 26800 ya. Selama nggak turun dan tutup di bawah 21900 ini masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang, area beli sebenarnya di 23400 itu area beli juga sih. 23400, 22600 tuh area beli. Cuman sama-sama stop lossnya di bawah 21900 ya. Gitu. Next ada PSAP. PSAP oke, hari ini hijau tapi masih inside bar. Ya ini sih di hold dulu nggak masalah lah ya buat yang punya barang. Ini kan kemarin strateginya untuk buyback ya, jadi harusnya sih nothing tulus aja, di hold dulu aja nggak masalah. Selama nggak ke bawah 206 masih aman. Terus MDKA jalan guys. MDKA jalan, mudah-mudahan lancar ke target TP1 ada di 1540 ya. Hari ini tutup 1450, lebih tinggi dibandingkan dengan penutupan di tanggal 17 atau beberapa hari yang lalu ya. Mudah-mudahan sih ini bisa berlanjut dengan lancar ke 1540-an. Next ada BTPS yang hari ini juga menguat. Nah ini kemarin sih udah dibahas ya, kalau level stop lossnya itu ada baiknya. Itu maksudnya ini level stop loss berdasarkan level change of character yang ternyata geser ke 845. Gesernya ini karena ya ada dia nge-sweep nembus level-level sebelumnya pakai shadow doang gitu sih. Mudah-mudahan ini si BTPS bisa lanjut ke atas setidaknya ke 1000 lagi lah ya, kalau misalnya mau jualan bisa biar enak gitu. Terus berikutnya ada tin skip dulu ntar aja belakangan. MPMA kok TMPMA sih. MPMA ini hari ini menguat 4,9%, tutup di 302, break inside bar sih, dan 2 hari yang lalu sempat turun bawah 270 tapi karena tutup tidak di bawah 270 jadi masih aman disimpan ya.
dengan hari ini break inside bar, kemarin ada sinyal POW, mudah-mudahan ini, dan ada sinyal bullish divergence juga ya, mudah-mudahan ini bisa dengan lancar breakout 322 dan lanjut ke target TP1 di 354. Kemudian yang berikutnya ada Jasa Marga, lunas target TP1 hari ini di 4200 ya, kurang dikit sih ke target TP2 di 4210, 4220. Yang jelas sih hari ini lunas target TP1. Ini hitungannya, bentar, ini inside bar nggak sih? Oh, inside bar. Oke lah. Strateginya itu saya lupa persis tanggalnya, tapi saya ingat strategi belinya di berapa? Belinya tuh di 3680, 3680, 3690, stop lossnya kalau close di bawah 3560 dan target TP1 3965, 3960, 3970. Jadi harusnya udah dan boleh jualan buat yang masih punya barang, besok mau jualan silahkan ya, lumayan lah ya. Terus berikutnya ada GCTL yang juga hari ini menguat 4,9%, tutup di 1075. Ini juga hampir kena cut loss karena sempat turun ke bawah 1005 di tanggal 24 kemarin sih. Tapi karena tutupan di atas 1005 jadi nggak batal strateginya. Jadi mudah-mudahan masih bisa lancar ke 1120 ya. Kalau misalnya khawatir kempes lagi dan bahkan kena cut loss, kan kemarin belinya di 1040 ya. Pasang elite sell aja di 1050 boleh. Jadi impas fee lah, PEP fee gitu ya. Masih oke. Next, MPMX. MPMX ini juga lunas target TP1. Strateginya saya juga yang hafal persis area belinya yaitu di 935 ya. Terus stop lossnya di bawah 920 dan target TP1 itu di 970. Hari ini lunas. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ke target TP2 di 1000. Tapi setidaknya sih kalau mau take profit atau take profit dulu silahkan ya. Kan menjelang liburan panjang nih, libur panjang gitu ya. Next, udah. Sekarang next kita bahas saham yang masih ada di kita bahas saham yang di request di kolom komen ya. Yang di request ada satu saham. Sebelum saya bahas, saya mau info dulu kalau bulan April tanggal 22, 23, 24 dan 26 April 2025 kami mengadakan workshop SMC Vibo Cuan. Workshopnya hybrid online dan offline ya. Online-nya 3 hari, offline-nya 1 hari tatap muka. Dan tanggal 12 April 2025 kami mengadakan pre-class workshop SMC Vibo Cuan gratis. Daftar aja, link pendaftarannya ada di deskripsi dan link untuk nanya-nanya info tentang workshopnya juga ada di deskripsi di bawah ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita bahas saham yang di request yaitu BRIS. Kurang lebih sih pertanyaannya BRIS nunggu di berapa? Oke. Yang pertama kita bahas adalah strukturnya. BRIS beberapa hari yang lalu, hari Jumat sih ya, dia turun dan tutup di bawah 2090. Sayangnya itu sih. Dengan tutup di bawah 2090, BRIS ada change of character dan strukturnya udah nggak downtrend lagi. Karena udah nggak downtrend lagi, berarti ada peluang dia lanjut turun sih ya. Kalau kita lihat di sini inducement ada di 2670. Jadi selama nggak naik atas 2670, ini si BRIS masih lebih besar peluang untuk lanjut ke bawah. Nah, kalau misalnya ngomongin enaknya nunggu di berapa, karena sampai sekarang pun belum ada setup yang enak untuk dijadikan strategi trading ya. Jadi saya akan pilih nunggu di area bawah. Area bawahnya di mana? Pertama area ini tapi udah dites. Area ini udah dites. Nah, ini udah dites sih waktu hari Jumat kemarin langsung membal, lanjut hari Senin dan Selasa membal, hari ini juga masih higher low. Karena karena masih belum ada setup yang enak, maka saya juga kalau misalnya ditanya enaknya nunggu di berapa ya, tetap sih di area ini ya. Itu adalah area berapa? 2060 sampai 1965. Nah, sekarang kita lihat struktur yang di time frame gede. Di time frame gede ini kita anggap ada cok juga lah ya. Kita pakai internal tapi yang bisa kita perlakukan sebagai eksternal. Dan di bawahnya
order block itu masih agak bawah. Maksudnya order block yang setelah level low valid di 2090 itu masih agak bawah tuh. Di sini nih order blocknya. Ini di weekly ya. Order blocknya masih di, aduh lupa lagi berapa tadi, 1765, 1670. Oke, kita coba lihat atau kita pertajam areanya di time frame daily. Sebelum itu, nah ini ada yang menarik sih, sebelum nyampe area 1600-an tadi. Ini ada area resisten minor di weekly, di breakout, di 1820 yang di breakout dan ada imbalance. Maka saya akan tandain juga imbalance-nya. Imbalance-nya saya tandain dulu. Jos. Nah, oke. Sekarang kita geser ke daily. Terus kita pertajam ke daily di time frame daily-nya. Di time frame daily order block sama dengan yang di time frame weekly ya, yaitu di berapa tadi lupa lagi. 1765, 1670. Nah, yang menarik ini yang diperhatikan juga maksud saya itu di area imbalance di time frame weekly. Di time frame weekly ini juga ada imbalance sih. Imbalance-nya itu agak rendah dikit, tapi nggak terlalu signifikan, jadi saya tetap aja areanya di situ lah ya. Nah, poinnya adalah karena harga masih belum nyampe situ dan sekarang juga belum ada setup yang enak, maka saya nunggu setidaknya nyampe ke area ini dulu nih. Berapa tuh tadi? Nyampe ke area 1895 dulu, jadi ke bawah 2000 ya. Nyampe ke 1800-an gede dulu, 1895, 1890, nyampe ke area itu dulu, atau syukur-syukur kalau misalnya nyampe ke 1760-an lagi, bikin setup, baru bikin strategi, gitu sih. Kurang lebih kayak gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Kamis 27 Maret 2025. Hari terakhir sebelum libur Lebaran, cuti bersama hari raya Nyepi dan libur Lebaran sih ya. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Saham pertama ada BJBR. Nah, ini hampir nggak pernah masuk rekomendasi nih sahamnya. Kenapa? Karena ya masih downtrend, belum dapat setup. Itulah alasannya. Dari 2 alasan itu aja udah cukup. Kenapa nggak masuk rekomendasi? Ceritanya hari ini menguat 3,8%. Hampir semua banking sih hari ini menguat ya. Si BJBR ceritanya menguat 3,8%, tutup di 810 dan ada setup dominant break. Oke. Setelah turun cukup tajam, ada setup dominant break, ini ada peluang dia naik sih ya. Target TP1 dari setup ini ada di 870. Nah, strateginya bagi Bapak Ibu yang berminat silakan belinya ngantri aja di 760 supaya stop lossnya nggak terlalu gede. Karena stop lossnya itu kalau turun ke bawah 710 gitu ya. Kalau close di bawah 710. Target TP1 872, TP2 872 lagi. Target TP1 870, sorry. Target TP2-nya ada di 970. Kemudian yang kedua ada PTPP. Ini juga udah lama sekali nggak masuk rekomendasi. Kenapa? Ya karena masih downtrend dan belum ada setup. Hari ini menguat 25% ARA cuy. PTPP ngegas hari ini ARA. Ambil inducement, berarti retracement dimulai dan ada peluang dia naik lebih tinggi. Karena ada peluang retrace lebih tinggi dari downtrend yang udah kebentuk, maka strategi yang bisa dibuat hari ini adalah dengan setup yang udah kebentuk ya, ada CB1 yang kebentuk. Strateginya adalah boleh antri beli di 252, 254 boleh lah, atau dipecah jadi 2, 254 dan 234. Dan stop lossnya sama-sama di bawah 216. Ini lebih diatur aja size-nya karena risikonya agak gede di atas 10% gitu ya. Target TP1 ada di 336, target TP2 410. Entah ada sentimen apa, tapi yang jelas hari ini market ngerespon cukup signifikan ya, sampai ARA tuh. Dan ada setup, makanya kita bisa bikin strateginya sekarang dengan mudah. Gitulah.
Yang berikutnya ada Teens. Ini harusnya saham yang udah pernah masuk rekomendasi dan harusnya udah punya barang sih. Buat yang udah punya barang, disimpan aja nggak masalah karena masih aman disimpan ya. Selama nggak tutup di bawah 880 ini sih masih aman ya. Dan karena hari ini menguat, terus ada sinyal BOW, hari ini menguat 8,4% ngomong-ngomong, dan tutup di 965, ada sinyal BOW, sinyal bullish divergence. Terus dengan begini strategi yang kemarin karena belum batal masih bisa dipakai. Jadi strateginya sebenarnya masih sama sih. Area belinya masih sama, yaitu Bapak Ibu yang berminat boleh beli di 950 atau 945 boleh. Stop lossnya kalau mau langsung pasang silahkan langsung pasang di bawah 850. Jadi di 845 boleh. Tapi saya lebih prefer pilih kalau closing di bawah 880 ya, closingnya, tapi bukan cuma shadow. Kalau cuma shadow biarin aja nggak masalah. Kemudian target TP1 juga masih sama di 1100, target TP2 di 1230. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur Smart Order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa, dan selamat mudik bagi yang mudik. Dadah.